Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Ivan Perisic akan kembali ke starting 11 Inter ketika mereka melawat ke Naples, menurut laporan media Italia tadi malam. Gazzetta dello Sport mengatakan Perisic kembali mengikuti latihan tim di Appiano Gentile hari ini setelah melakukan pemulihan penuh dari masalah otot yang dimilikinya. Oleh karena itu, Antonio Conte kemungkinan akan memiliki Perisic dalam susunan pemainnya akhir pekan ini. Perisic tidak tampil untuk Inter selama lebih dari sebulan setelah kembali dari jeda internasional Maret dengan cedera ringan. Hal berbeda dengan Arturo Vidal dan Alexander Kolarov yang masih berlatih secara terpisah dan sepertinya tidak mungkin dimasukkan ke dalam skuad Conte untuk akhir pekan ini. Inter akan mencari kemenangan ke-12 berturut-turut di Serie A saat mereka menghadapi tim Gennaro Gattuso yang mereka kalahkan 1-0 pada bulan Desember di San Siro. Penyerang Inter Milan Romelu Lukaku mengaku ia tidak menduga Nerazzurri bisa unggul jauh dari para rivalnya di puncak klasemen sementara Serie A 2020-2021. Romelu Lukaku ditanya terkait posisi Inter Milan sekarang ini. Pemain asal Belgia itu ditanya apakah sebelumnya ia mengira Nerazzurri bisa unggul sejauh ini dari para rivalnya. Sejujurnya tidak, jawabnya pada 433 dalam sesi tanya jawab di Instagram via Football Italia. Saya pikir Serie A adalah liga yang sangat rumit. Anda harus bersiap untuk setiap pertandingan dan selalu tertantang. Setiap pertandingan adalah ujian yang berbeda. Itu semua membantu saya menjadi pemain yang lebih baik, tapi itu butuh kerja keras, serunya. Lukaku sedang dalam performa gemilang bersama tim Antonio Conte di mana ia telah mencetak 27 gol dan 8 assist di semua kompetisi musim ini. Meski demikian, bomber asal Belgia itu mencoba untuk tidak berpuas diri sebelum memastikan gelar. Scudetto masih banyak pertandingan yang tersisa, ujar Lukaku. Altobelli mengaku terkejut dengan impresifnya performa Lukaku musim ini. Altobelli pun berani menyejajarkan Lukaku dengan para bomber haus gol Eropa. Pada awal musim saya pikir dia adalah pemain biasa, tetapi saya salah, ujar Altobelli kepada La Gazzetta dello Sport. Lukaku tidak hanya mampu mencetak gol dengan cara apapun dan melawan lawan manapun, tapi dia juga pemimpin hebat yang membantu tim. Bagi saya dia berada di level yang sama dengan Lewandowski, Haaland, dan Mbappe, tukasnya. Matteo Darmian membocorkan dua sosok yang sangat berjasa untuk Nerazzurri di ruang ganti pemain. Diminta untuk memilih dua pemimpin terpenting dalam skuad Nerazzurri, pria Italia itu mengatakan kepada Inter TV. Kami semua pemimpin dengan cara kami sendiri, tetapi jika saya harus memilih satu, saya akan mengatakan Samir Handanovic, kapten kami. Saya juga akan mengatakan Alexander Kolarov yang selalu mengatakan hal yang benar pada saat yang tepat. Darmian kemudian mengungkapkan dinamika ruang ganti Inter di mana Lautaro Martinez adalah orang yang bertanggung jawab atas musik dan De Ambrosio yang merupakan pemain yang mempunyai selera berpakaian yang paling elegan. Ada Christian Vieri yang melalui saluran Twitch miliknya, Bobo TV, mengomentari laju positif Inter di paruh musim kedua ini. Ia menilai sosok Christian Eriksen berperan penting membantu mantan tim yang pernah ia bela tersebut bermain lebih baik. Saya menyukai cara Inter bermain. Saya melihat permainan mereka di babak kedua kontra Cagliari dan mereka tampil dominan. Cagliari bahkan tak bisa masuk ke kotak penalti mereka. Musim ini Inter lebih banyak menampilkan permainan yang bagus dibandingkan penampilan buruk dan sejak Eriksen mulai lebih sering bermain, ia membantu tim ini tampil jauh lebih baik. Inter memainkan sepak bola yang bagus dan mereka terus berkembang. Mereka melakukan kerja bagus kontra Cagliari.
Conte pantas mendapatkan pujian bersama dengan para pemain kunci Inter. Butuh 1,5 tahun bagi dirinya untuk memenangkan Scudetto, memainkan sepak bola yang bagus. Milan Skriniar tidak terkejut dengan peningkatan performa Christian Eriksen baru-baru ini bersama Inter Milan. Antonio Conte berhasil menemukan peran yang sempurna untuk pemain Denmark itu di lini tengah, di mana ia menjelma menjadi pemain kunci Nerazzurri. Eriksen bahkan telah menjadi starter sebanyak 7 kali dari 9 laga terakhir. Kami tahu kualitas yang dimilikinya bagus, tetapi dia hanya butuh sedikit waktu. Dia melakukannya dengan sangat baik sekarang. Dia banyak membantu kami di depan dan di belakang juga, ujar Skriniar kepada Sky Sport Italia. Skriniar juga mengatakan bahwa bahasa telah membantu Eriksen dalam menyesuaikan dirinya dengan tim. Bahasa itu penting untuk memahami rekan setim Anda. Christian memahami hampir semuanya sekarang. Mantan pemain sepak bola dan pelatih Belanda Willem van Hanegem mengklaim bahwa bek Inter Milan Stefan de Vrij lebih superior ketimbang rekan senegaranya dan bintang Juventus Matthijs de Ligt. Usia de Vrij jauh lebih tua, yakni 29 tahun, dan itu berarti ia memiliki lebih banyak pengalaman baik di level internasional maupun di Serie A. Sedangkan de Ligt baru berusia 21 tahun, dan Juventus telah menghabiskan 85 juta euro untuk mengontraknya dari Ajax pada musim panas 2019. Hanegem yang saat ini berprofesi sebagai pengamat sepak bola menilai bahwa de Vrij seharusnya layak menjadi mitra utama Virgil van Dijk di lini pertahanan tim nasional. De Vrij adalah bek terbaik di Serie A, dia jelas lebih superior dari de Ligt untuk waktu yang lama, ujar Hanegem dalam artikel terbarunya yang diterbitkan oleh surat kabar Algemeen Dagblad. De Vrij segera mengamankan gelar Serie A, tapi di sini orang hanya ingin membahas Virgil van Dijk. De Vrij benar-benar telah menjadi salah satu bek terbaik di dunia, namun tampaknya banyak orang yang tidak mengakuinya. Raksasa La Liga Spanyol Barcelona bakal menjadi pesaing berat Inter Milan dalam perburuan bek Real Betis Aissa Mandi. Surat kabar Katalan Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barca telah mengincar bek internasional Aljazair Aissa Mandi yang masa kontraknya habis pada akhir musim ini. Nerazzurri akhir-akhir ini terus dikaitkan dengan Mandi dan mereka bahkan telah menawarkan Mandi berupa kesepakatan berdurasi 4 tahun senilai 2 juta euro per musim. Kabar dari Isolet 24 Ore mengabarkan jika ada 7 tim Serie A yang meminta Presiden Liga Serie A, Paolo Dal Pino, mundur dari posisinya. Ketujuh klub tersebut adalah Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Atalanta, Fiorentina, dan Hellas Verona. Ketujuh tim ini dikabarkan telah mengirim surat berisi pernyataan jika mereka tidak percaya kepada Presiden Liga Serie A tersebut dan meminta pengunduran diri sang presiden. Kemudian juga ada surat kedua yang berisi keluhan atas kesalahan manajemen dalam proses negosiasi dengan dana ekuitas swasta untuk perusahaan media dan terkait masalah hak siar TV. Klub-klub ini juga frustasi atas keengganan Serie A untuk mengizinkan kembali stadion boleh diisi oleh bagi para fans. Dal Pino sendiri pernah terlibat ketegangan dengan Inter kala Presiden Nerazzurri Stefan Zhang menyebut dirinya badut karena mengizinkan laga digelar dengan penonton di awal pandemi COVID-19 tahun lalu, sebelum kompetisi ditangguhkan, dengan mengabaikan kesehatan fans.